Pasca banjir di Komplek Pondok Gede Permai, Bekasi, Sekolah Menengah Atas Negeri 21 Bekasi masih tertutup lumpur. Tak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar, baik siswa dan guru bekerja sama membersihkan sisa-sisa lumpur. Raden, salah satu siswa SMA 21 Bekasi, berbagi kisahnya. Ia ingin bisa belajar kembali. Raden berharap sekolah yang saat ini sewa bisa segera dipindah ke gedung permanen. Start bersih-bersih, fleksibel sih. Kalau saya itu datang jam 6:30, udah mulai bersih-bersih. Yang lainnya biasanya diarahin buat datang jam 7. Buat ujian kenaikan kelasnya masih cukup lama, kayaknya sepertinya habis lebaran baru ujian. Berarti yang kena dampak ujian tertunda itu yang kelas 12-nya, ujian akhir jenjangnya. Sementara itu terkait dampak banjir, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat menyiapkan opsi memundurkan jadwal ujian pada April 2025. Direncanakan kita coba undurkan waktunya. Jadi kalau tadinya di tanggal 10 sekarang ya, di bulan Maret ini kita rencanakan kita undur sampai ke tanggal 9 April gitu. Tak hanya soal mengundurkan jadwal ujian, kedepannya Dinas Pendidikan Jawa Barat juga akan mencari opsi lahan baru bagi sekolah agar sekolah tidak terdampak banjir. Niputu Trisnanda, Roy Ilman, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Lalu seperti apa proses evakuasi dan kondisi banjir di Sukabumi? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Insan Maulana, dan kita juga akan memantau bagaimana penyedotan air di area Mall Mega Bekasi yang terdampak banjir. Ada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juga juru kamera Ricky Sultana di sana. Kita ke Sukabumi terlebih dahulu. Selamat petang Insan. Ini kalau kita lihat ini ada 2 korban yang sudah ditemukan. Lalu bagaimana dengan proses pencarian korban yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang? Ya, terima kasih Yasir dan saudara. Memang tadi siang sekitar pukul 1 Tim SAR telah menemukan 2 korban yang terseret banjir di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu. 2 korban ini adalah seorang ibu dan anak, dan saat ditemukan itu mereka posisinya tertimbun oleh rumahnya sendiri dan posisinya berpelukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan kedua korban ini memang sudah dievakuasi tim SAR dan dibawa ke rumah kamar mayat RSUD Pelabuhan Ratu. Dan sisanya ada 5 orang lagi yang memang belum ditemukan dan perlu dicari oleh tim SAR gabungan, yaitu 2 orang informasinya ada di Kecamatan Simpenan dan 2 orang lagi dan 3 orang lagi berada di Kecamatan Lengkong. Dan di Kecamatan Simpenan dan Lengkong ini informasinya bukan terseret banjir melainkan tertimbun longsor. Namun memang saat ini tim SAR mengalami kendala untuk masuk ke lokasi titik pencarian karena memang akses jalan menuju lokasi Simpenan terutama dan juga Lengkong itu selain tertutup longsor, jembatan penghubung jalan nasional Simpenan Pelabuhan Ratu itu putus, sehingga memang kendaraan roda 4 itu tidak bisa masuk melalui wilayah Kecamatan Simpenan. Dan saat ini juga saya berada di posko SAR gabungan di pos SAR Basarnas yang saat ini tim SAR sedang merencanakan rencana untuk melakukan proses evakuasi lanjutan yang memang saat ini sedang berkoordinasi juga dengan pihak BPBD untuk terlebih dahulu informasinya di proses evakuasi pembukaan jalan sehingga tim SAR bisa masuk. Namun memang saat ini kendalanya adalah jembatan yang terputus. Dan berdasarkan informasi dari Basarnas, ada cara kedua yang sebenarnya bisa masuk lewat Lengkong, yaitu mereka bisa masuk melewati jalur Cikembar menuju Lengkong, namun memang aksesnya begitu jauh dan jalannya juga agak begitu sulit. Dan mungkin nanti kita juga akan menunggu gimana proses pencarian selanjutnya karena memang kendala utamanya adalah akses masuk menuju TKP. Seperti itu Yasir. Baik, dari Sukabumi, Jawa Barat kita bergeser ke bagaimana proses penyedotan air di area Mall Mega Bekasi. Ada jurnalis Kompas TV Abel Insani di sana. Bagaimana kondisi di sana?
Yasir dan juga saudara, saat ini memang fokus yang dilakukan dari pihak Mall Bekasi ini melakukan penyedotan dan juga pembersihan lumpur. Tapi memang sejak tadi pagi ini sudah terpantau ada beberapa orang yang sudah mulai memasuki Mall Bekasi untuk melakukan evakuasi. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Yasir dan juga saudara, bagaimana situasinya saat ini. Yang Anda lihat ini merupakan lantai 2 dari Mall Bekasi, di mana ini merupakan akses utama untuk orang-orang yang memiliki tenan di dalam yang pada saat banjir terjadi ini tidak bisa diselamatkan barang-barangnya, dan hari ini evakuasi ini sedang dilakukan oleh para pedagang yang memiliki tenan tersebut. Ada beberapa syarat juga yang harus dipenuhi, di mana ini merupakan langkah untuk mencegah adanya penjarahan begitu ya, sehingga ada data-data khusus untuk membuktikan bahwa mereka memang memiliki tenan di sini. Untuk evakuasi ini juga sudah dilakukan sejak pagi tadi, Yasir dan juga saudara, dan saat ini masih berlangsung. Bergeser ke sedikit ke bawah, ini juga sudah mulai terlihat adanya pembersihan dari pihak mal, ataupun juga tadi terlihat kalau dari rompinya ini dari Dinas Pekerjaan Umum Bekasi begitu ya, ini sudah mulai membersihkan lumpur. Ada pula yang mulai menyedot lumpur-lumpur ini menggunakan pompa begitu. Memang kalau di sini ada beberapa alat pompa yang digunakan ini tentu saja untuk lebih cepat memompa air agar bisa terbuang. Ada yang dibuang ke Kali Bekasi, ada juga yang dibuang ke Kalimalang begitu. Nah, kalau saya lihat ini memang sudah dilakukan pembersihan, tapi memang lumpur-lumpur ini masih terlihat dan beberapa ini masih terus melakukan pembersihan lumpur. Tadi juga sempat terdengar ada informasi bahwa nantinya akan ada pemadam kebakaran untuk bisa melakukan penyemprotan lumpur ini agar bisa tersedot lebih cepat, dan tentu saja untuk pembersihan ini lebih cepat. Karena untuk targetnya, Yasir dan juga saudara, Mall Bekasi ini bisa digunakan untuk Senin pekan depan. Artinya untuk pembersihan ini segera dilakukan agar bisa digunakan kembali di Senin depan atau di Senin pekan depan. Ini memang terlihat adalah parkiran ya Yasir, di mana pada saat banjir berlangsung ini ketinggiannya memang sekitar 2 hingga 3 meter, yang artinya untuk pohon ataupun mobil bahkan ini memang terendam penuh. Nah, tadi juga saya sudah melihat adanya mobil towing untuk mengevakuasi, karena tadi ada sekitar 3 mobil di sini yang masih belum dievakuasi, dan saat ini semuanya sudah dievakuasi, sehingga saat ini proses dari pembersihan di depan Mall Bekasi ini masih terus dilakukan. Tentu saja dari pihak Mall Bekasi terus melakukan pengamanan dan juga pembersihan agar semua dari pemilik tenan ataupun juga dari pihak-pihak lainnya ini bisa beraktivitas kembali, dan targetnya Senin depan untuk Mall Bekasi ini bisa digunakan kembali. Kembali ke Anda, Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani atas informasinya dari Mall Mega Bekasi, dan sebelumnya ada Insan Maulana yang melaporkan bagaimana kondisi banjir dan juga longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Salam sehat semuanya.